Nah, sampai di sini kita lakukan proses akhir bulan atau period end ya. Di sini ada periodik, period end. Karena kita memilih tadi 31 Desember 2020, maka kita pilih Desember 2020. Kita klik OK. Kita klik OK. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan saldo awal akumulasi ya, jika ada aktiva tetap yang tanggal beli dan tanggal pakainya itu berada di belakang dari 31 Desember 2020 ya. Kita lihat di sini di neracanya, kita buka per 31 Desember 2020, kita oke kan. Nah, di sini berikut ini nilai-nilainya ya. Jadi ada kas bank masuk, kemudian ada account receivable, ada inventory raw material, ada building vehicle, dan juga di sini ada muncul akumulasi ya, hasil dari period end tadi. Oke, ke bawah terus ada account payable 6 juta, kemudian kita punya equity 200 juta. Nah, ini nilai-nilai ini dari mana sih? Sebagian adalah dari chart of account, sebagian lagi dari master-master yang tadi kita sudah import ya, seperti pemasok, pelanggan, dan juga ada fixed asset juga ya. Nah, ini di sini. Nah, ada satu akun yaitu opening balance equity. Nah, kalau kita berbicara tentang setup accurate, setelah setup ini selesai atau sudah kita period end, nilai di opening balance equity ini harus 0 karena akun ini sebetulnya hanya akun perantara saja. Nah, jadi kita harus balik ya nilai ini. Kita anggap ini opening balance equity ini adalah return earning atau laba ditahan dari setup data yang kita lakukan. Kita buat cara untuk mengenolkannya dari jurnal voucher. Kita buat tanggalnya 31 Desember 2020 ya, karena kita tadi neracanya per 31 Desember 2020. Kita masukkan untuk opening balance ya, jadi kita debitkan ya, karena tadi posisinya di saldo kredit. Kita masukkan 66958 333 poin 3333 ya. Jadi kenapa saya isi 4, karena sebetulnya accurate itu ketepatannya sampai 4 angka ya di belakang koma ya. Nah, ini kalau kita ingin tahu angka tepatnya berapa, nah ini dari numbers kita isi di sini 4 decimal places-nya, maka akan terlihat ya sebetulnya itu masih ada di belakang, itu masih ada sampai 4 digit. Nah, ini 66958 333.34 kali ya. Kemudian untuk lawannya adalah return earning atau laba ditahan. Oke, kita save and close. Kita refresh. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, jadi sudah tidak ada lagi akun opening balance equity, dan ini kita sudah siap untuk memulai ya project kontraktor. Oke, setelah kita sudah selesai di sini, kita harus aktifkan terlebih dahulu ya fitur kontraktornya. Dari menu setup, kemudian ke preferences, kemudian ke feature. Di sini kita harus aktifkan. Di sini kita aktifkan, multi unitnya juga kita aktifkan. Kemudian project kita harus centang juga ya. Oke, kemudian kita klik OK. Masih di preferensi lagi ya, karena tadi kita baru oke kan, dan di sini baru muncul setelah di oke. Nah, baru kita buka sekali lagi ya. Jadi tadi pertama kita sudah setting di sini ya untuk mengaktifkan project kontraktornya. Setelah itu kita oke supaya ini muncul ya cost and profit centernya. Nah, kalau sudah kita buka lagi, kita isikan di sini expense account, saya define ke wages expense. Kemudian project in process, saya pilih ke project in process. Advance revenue ke project advance revenue. Revenue ke project revenue. Kemudian satu lagi COGS ke COGS project ya. Klik OK. Nah, selanjutnya kita import beberapa hal yang berkaitan dengan project kontraktor. Ya, seperti yang kita lihat di sini, siklus dari project kontraktor ini mulai dari sini ya. Ada material, ada labor, ada work price analysis, kemudian project, baru nanti ada mulai dari pengambilan material, kemudian ada expense, kemudian ada project survey, bill, sampai dengan project ending. Nah, ini video ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya, karena cukup panjang. Nah, yang nanti kita akan bahas ini, kita mulai dari sini, material, labor cost, sampai work price analysis. Oke, kita akan import ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita import yang namanya labor cost. Nah, kita import from file, kemudian kita klik di bagian folder, kita ambil Excelnya,
Kemudian kita pilih labor cost. Oke, kita klik open, kemudian ekstrak. Kita hapus seperti biasa baris pertamanya. Kemudian kita mapping cost number ke cost number, cost description ke description, type-nya ke cost type, direct ke direct cost. Kemudian expense account-nya ke expense account. Nah, kita mapping lagi di sini ya. 6.200 ke 6.200, 6.100 ke 6.100, kemudian 6.300 ke 6.300. Oke. Nah, kalau sudah kita klik import. Ya, jadi yang tadi kita import ini adalah di bagian yang ini ya, di labor. Kalau material kita tadi sudah import ya, yaitu di depan pada saat kita mengimport master barang ya. Jadi ini kita sudah melakukan dua hal ini. Nah, kita di sini kita klik refresh, maka akan muncul ya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita sudah mengimport data labor, nah kita harus membuat adjustment untuk biayanya ya, atau istilahnya harga dari labor tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk dari list, kemudian ke project. Di situ ada labor cost adjustment. Di sini kita bisa klik new atau klik baru. Nah, kita ingin memulai kapan, effective date dan adjustment date-nya. Misalkan kita akan bertransaksi di bulan Januari ya 2021. Jadi saya set di sini 1 Januari 2021. Nah, adjustment date-nya saya buat juga misalkan 1 Januari 2021. Nah, adjustment-nya misalkan saya mau adjust harganya itu 10% naik ya. Jadi kita klik adjust di sini. Adjust 10%, kita ketik. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih dulu cost-nya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk pertama kali, kalau kita baru pertama kali, kita harus input manual dahulu ya. Misalkan contoh, saya tentukan biaya listrik itu hitungannya misalkan per jam 10.000. Tukang aduk itu misalkan 50.000. Ya, kemudian tukang pengiriman ini 200.000 misalkan. Nah, kalau kita ingin adjust di price 1, berarti nanti kita adjust ya. Adjust new price 1 10%. Ya, kemudian from apa? From new budget cost ya. Nanti kita tinggal klik set new standard cost. Nah, kita tinggal save saja. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan adjustment terhadap harga ya, harga untuk cost atau istilahnya labornya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita impor material budget and price adjustment ya. Jadi kalau tadi kita mengadjust untuk harga cost atau labor, nah yang kedua ini kita import yang material budgetnya ya, atau istilahnya bahan bakunya yang mau kita gunakan. Kita dari activities kemudian ke project, kemudian masuk ke material budget and price adjustment. Nah, di sini kita tentukan ya effective date-nya sama, kita 1 Januari 2021. Di sini juga 1 Januari 2021. Misalkan kita naikkan juga 10% ya, naik 10%. Oke, kita select item mana saja sih? Seperti di awal tadi kita akan menggunakan semen, pasir, dan foam agent. Nah, item ini adalah item untuk bahan bakunya. Kita oke kan? Nah, di sini seperti biasa untuk pertama kali kita harus set ya. Kita samakan saja di sini untuk budget cost-nya dengan actual cost-nya. Kemudian foam agent 20.000 ya. Oke. Nah, kita mau naikkan 10%, maka kita pilih new price 1. Kemudian 10. Kemudian percentage, dan di sininya adalah dari budget cost ya. Oke, seperti ini. Nah, mungkin sobat akhir bertanya budget cost dan price 1 ini apa? Jadi nanti di RAB ya, nanti di video berikutnya
RAB ini kita akan menggunakan price yang ada di sini ya. Jadi yang ada di sini. Sedangkan budget cost ini istilahnya seperti modal kita gitu ya. Istilahnya estimasi dari modal kita. Nah, estimasi dari modal kita kemudian kita naikkan ya 10%. Kita tadi sudah isi di sini, kemudian kita klik adjust. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau misalkan kita ingin dengan cara import, kita bisa klik di sini ya, di tombol import. Kita ambil file Excel-nya ya, di sini. Nah, kita pilih yang material budget and price adjustment. Seperti ini, kita ekstrak, kemudian kita hapus seperti biasa. Baris pertama. Kemudian jangan lupa sebelum kita mapping kita centang ini dulu ya, with the same itemnya jangan lupa dicentang. Item number ke item number, item description, standard cost ke standard cost, selling price 1 ke selling price 1. Kemudian kita klik import data. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Ini kita bisa lihat di sini di project material budget and price adjustment. Ini di sini sudah disesuaikan 10%. Nah, lanjut lagi. Setelah kita mengimpor material budget and price adjustment, kita impor WPA kategori ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk dari aktivitas, kemudian ke project, lalu masuk ke WPA kategori. Kita klik import from file, kemudian kita pilih Excel-nya ya. WPA kategori, kita klik open, ekstrak, kita hapus baris pertama, lalu kita mapping. Oke, kalau sudah kita klik import data, 2 record masuk. Nah, terakhir untuk setup ya, sebelum kita nanti membuat project dan juga membuat transaksinya ya. Nah, kita akan mengimport yang namanya adalah work price analysis ya. Work price analysis ini nanti daftar atau tabel harga untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dimasukkan di RAB. Nah, ini kita klik import from file, kemudian kita ambil. Nah, di sini ada work price analysis. Kita ekstrak, kita hapus barisnya, baris pertamanya ya. Nah, ini kalau sobat Accurate perhatikan, nah di sini ini isinya adalah daftar dari jenis pekerjaan dan juga komponen-komponennya yang digunakan, berapa kuantitinya, berapa nilainya, ini di sini kita masukkan di sini. Nah, sebelum kita mapping, kita centang dahulu di bagian create item and project cost. WPA number ke analysis number, WPA description ke description, kategori ke kategori. Kemudian kita define lagi pengolahan ke pengolahan, pengiriman ke pengiriman. Estimator, kita pilih estimator. Notes, kita pilih notes. Item number ke item number, kemudian item description ke item description. Masih ke bawah kita scroll, labor cost, cost description, quantity, unit ke unit, kemudian unit ratio ke unit ratio. Oke, setelah itu kita klik import data. Nah, di sini ada 6 record masuk ya. Nah, kalau sobat Accurate ingin lihat isinya seperti apa, kita bisa lihat ya. Nah, ini jadi pengerjaan pengolahan. Nah, ini butuh semennya berapa, pasirnya berapa, kemudian ada biaya labornya berapa. Ini semua di sini apa yang kita import itu adalah isian seperti ini ya. Oke, sampai di sini kita sudah men-setup database ini ya untuk database kontraktor. Nanti kita masih ada kelanjutannya ya. Jadi kita udah sampai sini, nanti di video selanjutnya kita akan bahas yang mulai dari project, material in use, dan seterusnya. Oke, Sobat Accurate, cukup mudah bukan untuk setup database Accurate 5 kontraktor? Pastinya Sobat Accurate akan dengan mudah memahami video ini. Sekian dahulu video dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video dari channel Mastering Accurate, supaya kita makin tambah semangat lagi untuk bikin videonya. Ciao!